Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjenguk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Mengunjungi Rumah Sakit Yarsi Sabtu siang kemarin, Gus Ipul langsung menuju ruang perawatan pasien untuk melihat kondisi para korban. Ia juga sempat berdialog dengan para korban. Gus Ipul memastikan seluruh korban akan mendapat dukungan psikososial agar bisa kembali stabil secara emosional. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Saya kira itu. Ya, mereka menceritakan pada saat itu dalam ibadah sholat Jumat ya, berada di masjid, di tengah-tengah khutbah itulah terjadi ledakan. Mereka tentu belum bisa menceritakan secara detail karena rata-rata ya mungkin kaget dan kemudian menyelamatkan diri. Nah, itu aja ya. Jadi mereka bisa merasakan tiba-tiba ada ledakan. Setelah itu mereka tidak bisa mengetahui lagi, tapi sudah ada menyelamatkan, ada yang mengajak untuk segera menyelamatkan diri dalam keadaan yang kalut seperti itu. Tetapi semuanya bisa saling tolong-menolong. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, para siswa didampingi orang tua diizinkan pihak sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di kelas masing-masing. Saat memasuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan siswa saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar akan diliburkan sementara waktu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahyudin, meninjau lokasi ledakan di SMP Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun Mahyudin tak merinci secara detail kebutuhan apakah yang akan diberikan LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban terdampak ledakan. Tugas kami di LPSK kan baru melakukan pendalaman aja kaitan dengan kebutuhan korban aja sih. Jadi nggak sejauh kaitannya dengan yang lain gitu. Tapi per hari ini seperti apa komitmen dari LPSK sendiri untuk pendampingan? Karena tadi ada 29 yang dirawat Pak. Yes, sesuai dengan tugas dan fungsi kami akan berikan perlindungan itu aja. Kebutuhan korban pasti akan kami penuhi itu aja. Ya pemirsa, lokasi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dijaga ketat aparat keamanan, sementara proses pemulihan lokasi kejadian tengah dilakukan. Sejumlah aparat militer berjaga di depan pintu masuk sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Fokus pemulihan adalah membersihkan dan merapikan masjid sekolah yang menjadi titik ledakan. Sementara aktivitas belajar mengajar rencananya tetap akan berlangsung normal Senin besok. Selain itu juga didirikan posko layanan trauma healing untuk memberikan layanan pemulihan psikologis bagi korban terdampak. Puluhan korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading dirawat intensif di 3 rumah sakit. Dari 96 korban, 29 orang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Siswa terduga pelaku peledakan juga masih dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ke BK aja yang terdekat dulu.
Udah mana aja. Yang terdekat. BK Bu terdekat Bu. Bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, artis Raffi Ahmad yang juga utusan khusus Presiden menjenguk belasan siswa korban ledakan yang di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Raffi menyemangati satu persatu korban agar segera pulih. Beberapa korban ledakan di SMA N72 Kelapa Gading yang luka parah telah menjalani operasi. 14 siswa masih dirawat intensif. 29 korban telah diperbolehkan pulang, namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Sementara di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat ada 15 korban masih menjalani perawatan medis. Satu korban di antaranya masih dirawat di ruang ICU karena alami luka cukup serius termasuk luka bakar. Namun korban sudah menjalani operasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sebelumnya, puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan terjadi saat sedang digelar sholat Jumat. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dua korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah dan tentunya itu yang kita harapkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara, kita bergabung bersama rekan Henry Aprila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat sore Henry, bagaimana kabar terkini dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, silakan. Ya baik, kalau untuk kabar terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni tepatnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, yang kemudian informasi terakhir yang kami terima sekiranya di siang hari tadi baru saja dikunjungi oleh Menteri Sosial yang kemudian juga meninjau dan juga melakukan pengecekan
sejumlah korban-korban yakni siswa dan juga siswi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Yang kemudian juga disampaikan bahwa dalam hal ini tentunya berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah yakni pihak dari Gubernur Jakarta yang juga nantinya akan membiayai secara total dan juga akan melakukan beberapa hal-hal trauma healing yang dilakukan pada nantinya proses pembelajaran. Dan tentunya tidak hanya itu, tentunya juga kalau memang informasi yang kami terima di lokasi, Juna dan juga pemirsa, bahwa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tercatat sekiranya ada 13 korban ataupun 13 siswa yang masih dalam proses perawatan yang juga disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta sekiranya untuk 1 orang berada di ICU, kemudian 1 orang berada di HCU dan kemudian ada 11 anak yang juga sudah berada di ruang rawat inap ataupun pavilion. Dan tentu ini pun juga kalau kami lihat di lokasi saat ini sekiranya di dekat pintu masuk pun juga ada posko pelayanan yang disediakan oleh Polda Metro Jaya untuk nantinya menerima sejumlah keluhan ataupun sejumlah informasi yang dapat dipantau baik itu oleh awak media maupun oleh wali murid sendiri. Dan tentunya juga sejauh kami memantau sampai dengan sore hari ini tidak ada pergerakan yang cukup signifikan di ruang, tepatnya kami berada di ruang unit gawat darurat yang juga memang informasi yang kami terima sekiranya dari sejumlah murid-murid yang terdampak dari ledakan yang terjadi pada di SMA Negeri 72 Jakarta ini juga sudah berada di beberapa ruangan-ruangan rawat inap dan kemudian juga beberapa korban lainnya yang juga sudah berhasil atau sudah dapat pulang ke rumahnya masing-masing untuk dilakukan perawatan secara intensif maksud kami di kediamannya masing-masing. Dan tentunya tidak hanya itu pun juga informasi yang kami terima memang rencananya saat ini nantinya akan ada kunjungan yang nantinya juga didatangi oleh Wakil Gubernur Jakarta yakni Pramono Anung, maksud kami Rano Karno, yang juga nanti akan juga mengunjungi dan juga memantau langsung untuk meninjau bagaimana kondisi para siswa dan juga siswi yang juga menjadi korban dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan tentu sejauh ini kami memantau belum ada perkembangan terbaru maupun peninjauan dari sejumlah menteri ataupun beberapa pejabat lainnya yang meninjau dari sejumlah korban siswa maupun siswi yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Sementara Juno, kembalikan ke Anda. Henry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.